Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Halo. Kali ini nih kita mau gali lebih dalam satu sumber yang Anda bagikan. Isinya ringkasan renungan harian. Betul, fokusnya ke 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sama 10. Nah iya, tentang bahaya kalau kita menyangkal dosa. Kayaknya serius nih pembahasannya. Iya, cukup mendasar sebetulnya. Oke, jadi misi kita hari ini, kita coba bongkar bareng-bareng aja ya. Kenapa sih menurut teks ini ya, bilang saya nggak berdosa itu bukan cuma ya masalah sepele. Tapi ada konsekuensi yang signifikan gitu ya? Betul, punya dampak serius banget. Oke deh, kita langsung bedah aja gimana. Boleh, siap. Jadi, renungan ini kan dibagi 3 bagian nih, ada pagi, siang, sama malam. Masing-masing nyorot aspek beda dari ayat 8 dan 10 itu. Oke, kita mulai dari yang pagi dulu. Ayat 8a. Di situ dibilang kalau kita ngaku nggak berdosa, kita itu nipu diri sendiri. Nah, itu dia. Maksudnya gimana sih ini? Apa ini soal kayak pentingnya rendah hati gitu, mengakui kita bisa salah? Iya, persis. Dan yang ditekankan di sumber ini bukan sekedar salah paham biasa gitu. Oh bukan? Bukan, tapi ini semacam aktivitas menipu diri sendiri. Jadi ada kesengajaan, walau mungkin nggak disadari penuh. Aktif ya? Aktif. Jadi kalau kita menyangkal kenyataan adanya dosa dalam diri kita, itu kayak kita lagi masang tembok gitu. Tembok? Iya, tembok penghalang buat langkah pertama yang paling krusial, yaitu tadi, kerendahan hati, jujur sama diri sendiri. Oke. Mengakui kalau kita butuh perbaikan atau pertumbuhan. Jadi penyangkalan itu nutup pintu ke sana. Jadi titik awalnya itu menipu diri sendiri ya? Ada semacam ketidakjujuran internal gitu. Betul. Nah, renungan siangnya nih lanjut ke ayat 8b. Nggak cuma nipu diri sendiri katanya, tapi juga menolak kebenaran. Nah, ini level berikutnya. Kebenaran apa nih yang ditolak kalau menurut pandangan renungan ini? Oke, kalau kita lihat gambaran besarnya dari sumber ini ya, kebenaran yang ditolak itu adalah pernyataan firman Tuhan sendiri. Oh, pernyataan Tuhan. Yang mana tuh? Yang bilang kalau pada dasarnya semua manusia itu ya berdosa, sudah jatuh dalam dosa. Itu kan konsep dasar ya? Iya, paham. Jadi waktu kita menyangkal dosa pribadi kita, menurut tafsiran renungan ini nih, kita sebenarnya lagi kayak melawan arus gitu. Melawan arus kebenaran itu sendiri ya? Iya, kebenaran fundamental yang Tuhan udah nyatakan. Sebaliknya, kalau kita mengakui dosa, itu justru kayak menyelaraskan diri lagi. Menyelaraskan diri dengan kebenaran itu. Jadi kayak berdiri di pijakan yang benar gitu ya? Nah, persis. Berdiri di pijakan yang kuat, yaitu realita yang diakui. Oke, jadi ini nggak cuma soal pribadi kita doang, tapi juga soal gimana kita merespons apa yang Tuhan bilang tentang kondisi manusia, gitu ya? Betul, ada dimensi relasi dengan Tuhan di situ. Terus nih, puncaknya di renungan malam, ayat 10a. Ini konsekuensi yang paling berat kayaknya menurut ringkasan ini. Gimana tuh? Kalau kita bilang kita nggak pernah berbuat dosa, kita itu bikin Tuhan jadi pendusta. Waduh. Wah, ini kedengarannya nancep banget ya dalam konteks renungan itu. Gimana sih sumber ini menjelaskan klaim sekuat itu? Kok bisa sampai bilang gitu? Ya, ini pertanyaan penting banget. Kenapa ya kok sampai dianggap bikin Tuhan pendusta? Iya. Nah, sumber ini jelasinnya gini. Firman Tuhan itu kan secara konsisten ya, dari awal sampai akhir, ngomongin kondisi keberdosaan manusia. Oke. Dan juga karena itu perlunya kita akan seorang juru selamat, yaitu Kristus kan? Iya, inti Injil kan itu. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ngotot bilang, saya nggak pernah berbuat dosa sama sekali, secara nggak langsung, kita tuh kayak bilang... Bilang apa? Bilang kalau apa yang Tuhan nyatakan tentang kita, tentang kondisi kita, tentang kebutuhan kita akan penebusannya, itu nggak benar. Oh, jadi kayak menyangkal diagnosa dari Tuhan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan kalau diagnosanya salah, ya berarti solusi yang ditawarkan, yaitu Kristus, jadi nggak relevan dong. Iya. Ngerti alurnya. Nah, dalam pandangan sumber ini, itu sama aja dengan menyangkal inti pesan Injil itu sendiri. Menyangkal kebutuhan akan solusi yang Tuhan tawarkan itu. Berat kan implikasinya? Berat banget. Oke deh, kalau gitu kita coba rangkum sedikit ya dari deep dive singkat kita ini berdasarkan sumber Anda tadi. Boleh.
Jadi menyangkal dosa menurut tafsiran 1 Yohanes dalam renungan ini itu bawa 3 akibat serius. Apa aja itu? Pertama, kita nipu diri sendiri. Itu yang paling awal. Oke. Kedua, kita nolak kebenaran firman Tuhan tentang kondisi manusia. Sip. Dan yang paling puncak, yang paling berat tadi, secara nggak langsung kita nuduh Tuhan itu pendusta. Ya, itu kesimpulan akhirnya. Gitu ya? Wah, dalam juga ya. Banget. Jadi intinya, sumber ini ngelihat pengakuan dosa itu bukan cuma soal bikin kita merasa bersalah terus-terusan gitu. Bukan beban ya? Bukan sekedar itu. Tapi lebih sebagai langkah menuju kejujuran yang radikal. Kejujuran radikal maksudnya? Ya, jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri dan jujur di hadapan Tuhan. Oke. Dan justru kejujuran inilah, menurut perspektif renungan ini ya, yang jadi pintu masuk. Pintu masuk buat apa? Buat menerima anugerah dan pertolongan yang Tuhan tawarkan lewat Kristus itu. Jadi pengakuan dosa itu bukan akhir, tapi awal penerimaan solusi. Menarik banget sih cara pandangnya, bukan sebagai beban tapi sebagai pintu ya. Iya, pintu menuju pemulihan dan anugerah. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini satu pemikiran aja buat Anda yang dengerin untuk direnungkan lebih lanjut. Silakan. Kalau tadi kita udah bahas nih, kalau mengakui kelemahan, mengakui kita nggak sempurna, itu jadi semacam fondasi buat kita bisa berdiri di atas kebenaran. Kira-kira nih, gimana ya kalau sikap kita yang lebih terbuka sama ketidaksempurnaan diri kita sendiri, itu bisa membentuk ulang cara Anda mendekati pertumbuhan pribadi, atau mungkin pertumbuhan spiritual Anda. Mulai hari ini gitu. Pertanyaan bagus tuh buat refleksi pribadi. Iya kan? Sesuatu untuk dipikirin lebih lanjut. Oke deh, kayaknya itu dulu untuk Deep Dive kita kali ini. Sip. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.